Halo semuanya, nama aku Siti Yunita Rabia dan NIM 10424004. Di sini aku mau jelasin tentang salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di bab 5, yaitu buku besar dan buku pembantu. Materi ini penting banget. Setelah transaksi dicatat di jurnal, semuanya harus dipisah lalu dipindahkan ke buku besar supaya bisa menjadi laporan keuangan. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu buku besar? Buku besar itu tempat buat ngumpulin semua akun perusahaan. Jadi di sini ada akun aktiva, hutang, modal, sampai pendapatan dan beban. Intinya buku besar adalah rangkuman dari transaksi yang sudah diposting dari jurnal. Nah, apa sih itu buku pembantu? Kalau buku pembantu itu isinya rincian tentang satu akuntan tertentu di buku besar. Misalnya buku besar punya akun piutang dagang. Nah, di buku pembantu ini piutang dirinci lagi per pelanggan. Jadi lebih detail dan gampang dilacak tentang pelanggannya. Terus kenapa sih kita perlu buku pembantu? Karena ada akun yang jumlahnya besar dan ribet kalau misalkan dirangkum di satu halaman, makanya dipisah. Rekening di buku besar yang punya buku pembantu disebut rekening kontrol, misalkan piutang dagang, utang dagang, persediaan, dan aktiva. Terus kita perlu tahu nih, kayak gimana sih bentuk rekening buku besar. Ada buku besar T, terus buku besar saldo berjalan, buku besar 2 kolom. Nah, semuanya itu dipakai buat memantau saldo akun secara jelas. Selanjutnya kita tuh ada yang namanya kode rekening. Jadi kode rekening itu digunakan supaya akunnya gampang dicari. Kodenya bisa berupa angka berurutan, angka blok, kelompok, atau desimal. Yang penting kayak kodenya tuh konsisten dan hanya satu akun punya satu kode. Selanjutnya kita tuh harus tahu nih posting. Jadi posting itu proses mindahin transaksi dari jurnal ke buku besar. Nah, metodenya tuh ada posting manual, posting dari buku besar pembantu, posting dari dokumen sumber, dan posting sistem tanpa buku pembantu, tapi alurnya tetap sesuai dasar gitu, dari dokumen ke jurnal, ke rekap, lalu ke buku. Selanjutnya ada media tunggal dan campuran. Dokumen sumber bisa media tunggal itu yang cuma karena satu akun, misalkan faktur penjualan. Kalau media campuran dia kena lebih dari satu akun, misalnya bukti kas keluar. Kalau media campuran proses pencatatannya memang sedikit lebih panjang. Jadi kesimpulannya, buku besar berfungsi sebagai rangkuman seluruh akun, sedangkan buku pembantu berfungsi sebagai rincian akun yang perlu detail lebih dalam. Keduanya tuh saling melengkapi supaya laporan keuangan yang dibuat bisa lebih cepat dan akurat. Sekian penjelasan dari aku tentang buku besar dan buku pembantu. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.